Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduriana Putri, NPM 2108260046. Di sini saya izin untuk masuk mempresentasikan mind map di blok embriologi dan genetika dengan judul jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berasal dari mesoderm, di mana dia akan membentuk kontinu dengan jaringan epitel, otot dan saraf untuk mempertahankan tubuh yang terintegrasi secara fungsional. Kemudian ada beberapa komponen jaringan ikat, yaitu di antaranya terdiri dari sel fibroblast, kondroblast, kondrosit, osteoblast, osteosit, adiposit, dan makrofag, serta juga matriks ekstraseluler. Ada beberapa fungsi dari jaringan ikat, di antaranya untuk memberikan dukungan struktural, kemudian berfungsi juga sebagai media pertukaran, membantu dalam pertahanan dan perlindungan tubuh, serta untuk membantu tempat penyimpanan lemak. Kemudian ada beberapa komponen seluler dan juga asal-usul dari jaringan ikat. Pertama, kita akan membahas tentang asal-usul dari jaringan ikat. Dari gambar ini, jadi asal-usul jaringan ikat itu dia itu berasal dari undifferentiated mesenchymal cell, di mana sel ini dia akan membelah menjadi kondroblast, adiposit, fibroblast, kemudian mesotelia cell, kemudian endotelia cell, kemudian osteoblast. Nah, osteoblast dia akan membelah lagi menjadi osteosit, sedangkan kondroblast dia akan membelah lagi menjadi kondrosit. Nah, ini dia akan membentuk di mana dia yang namanya hematopoietic stem cell, di mana hematopoietic stem cell ini dia akan memecah atau terdiri dari yang namanya limfosit prekursor, di mana limfosit prekursor ini dia terdiri dari limfosit T dan limfosit B. Nah, limfosit B ini dia terdiri dari plasma cell. Nah, sedangkan yang eh, monosit dia akan ada yang makrofag dan ada yang osteoklas. Kemudian ada mast cell, kemudian megakariotik, kemudian ada juga sel sel darah merah, kemudian neutrofil, eosinofil, dan juga ada yang basofil. Nah, kemudian ada beberapa komponen seluler di antaranya ada yang dibilang dengan fixed cell, di mana sel populasinya yang stabil dan berumur panjang, yang meliputi sel fibroblast, adiposa, kemudian sel mast, dan juga makrofag. Sedangkan yang transient cell, dia itu merupakan sel-sel yang meninggalkan aliran darah dan berimigrasi ke jaringan ikat untuk menjalankan fungsi spesifiknya. Biasanya sel ini akan berumur pendek. Contoh dari sel transient sel ini adalah sel plasma, limfosit, neutrofil, dan eosinofil. Nah, kemudian ada fungsi sel pada jaringan ikat fixed cell, di mana yang pertama ada fibroblast. Nah, fibroblast ini dia akan berfungsi sebagai sintesis berbagai serat dan komponen matriks ekstraseluler seperti serat, kolagen, elastin, dan retikuler. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini dia mengandung banyak sel lisosom dan terlibat dalam pembuangan sisa-sisa sel dan konsumsi zat asing serta juga dapat membantu presentasi antigen ke sistem kekebalan. Nah, selanjutnya ada adiposit, di mana adiposit ini menyimpan lemak netral untuk energi dan produksi panas dan terlibat dalam sekresi hormon. Sedangkan sel mast itu mengandung banyak butiran secara tidak langsung akan berpartisipasi dalam reaksi alergi dan bertindak melawan invasi mikroba. Kemudian ada sel plasma berasal dari sel limfosit B. Kemudian ada juga sel limfosit. Nah, sel plasma yang berasal dari limfosit B ini dia itu berfungsi untuk produksi antibodi dalam respon imun. Sedangkan untuk sel limfosit itu berpartisipasi dalam respon imun dan melindungi terhadap invasi asing.
Nah, untuk neutrofil, dia itu merupakan garis pertahanan pertama melawan invasi bakteri. Kemudian eosinofil membantu aktivitas antiparasit dan reaksi alergi sedang. Kemudian untuk yang basofil, dia itu mempunyai fungsi primer yang mirip dengan sel mast, di mana dia itu akan memediasi reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi. Nah, kemudian ada beberapa jenis jaringan ikat. Yang pertama ada dense irregular connective tissue, di mana jaringan ikat ini dia sedikit sel, kemudian banyak serat, seratnya tersusun tapi irregular dan berada di dermis. Kemudian ada dense regular connective tissue, di mana selnya itu sedikit, banyak serat, kemudian tersusunnya itu reguler dan berada di tendon dan ligamen. Yang ketiga ada connective tissue areolar, di mana dia itu memiliki banyak sel, sedikit serat, berada di bawah epitel. Nah, ini merupakan gambar dari tiga jaringan ikat tersebut. Nah, ada juga jenis jaringan ikat yaitu adiposa, retikuler, dan elastik, di mana jaringan ikat adiposa ini dia disusun oleh serabut retikuler, sedangkan untuk yang retikuler dia itu disusun oleh serat retikular. Kemudian yang terakhir ada elastik yang disusun oleh serat elastik. Nah, ini merupakan gambar dari em, sel adiposa tadi. Kemudian em, ada juga beberapa jenis jaringan ikat, yaitu yang disebut dengan mesenkim dan mukus. Nah, mesenkim ini merupakan sel mesenkim yang dominan, yaitu matriks asam hyaluronat. Kemudian ada yang disebut dengan mukus, di mana mukus ini dia ada yang fibroblast, kemudian Wharton jelly. Nah, ini merupakan gambar dari jenis jaringan ikat tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map dan lebih lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.